Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Juanul Alam dengan NPM 101204338 kelas C10. Di sini saya akan memaparkan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah sistem filsafat yang menjadi dasar negara Indonesia. Sistem ini diresmikan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh para pendiri negara Indonesia, termasuk Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta. Namun, sebelum Pancasila diresmikan sebagai dasar negara, terdapat sejarah dan perkembangan yang panjang yang membentuk sistem filsafat ini. Sejarah Pancasila dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu terdapat gerakan nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Salah satu tokoh penting dalam gerakan ini adalah Pak Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia. Pada tahun 1928, Pak Soekarno bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis yang lainnya mengeluarkan Sumpah Pemuda yang memperjuangkan persatuan Indonesia. Dalam sumpah tersebut terdapat 3 prinsip yang menjadi dasar perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Kemudian pada tahun 1945, Pak Soekarno bersama dengan Pak Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh lainnya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk menyusun dasar negara Indonesia. Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila diresmikan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah diresmikan sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mengalami perkembangan yang panjang. Salah satu momen penting dalam perkembangan Pancasila adalah pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Soeharto. Pada masa tersebut, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun di sisi lain, terdapat kritik terhadap penggunaan Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa kalangan menilai bahwa penggunaan Pancasila sebagai ideologi negara dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, Pancasila tetap menjadi sistem filsafat yang menjadi dasar negara Indonesia hingga saat ini. Pancasila juga diakui oleh dunia internasional sebagai sebuah sistem filsafat yang unik dan bernilai tinggi. Makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur yang harus dipegang teguh oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila menjadi landasan moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Kedua, Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan kebijakan negara yang adil dan merata. Ketiga, Pancasila menjadi alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar, mandiri, dan berdaulat. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 dasar. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah: pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa yang mengajarkan tentang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengajarkan tentang perlunya menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi norma-norma kebudayaan. Ketiga, nilai persatuan Indonesia yang mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang mengajarkan tentang pentingnya demokrasi dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan.
Kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengajarkan tentang pentingnya memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila mengajarkan bahwa kepemimpinan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang baik. Pemimpin yang berkepribadian Pancasila akan mampu memimpin dengan adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Salah satu nilai Pancasila yang sangat penting dalam keadilan sosial. Penerapan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menciptakan masyarakat yang adil dan merata, sehingga tercipta keharmonisan dan kedamaian di antara seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan materi Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.